Gimana Glenn weekendnya Glenn? So. Nonton Arsenal, apakah lo udah mulai mengikuti haluan Coach Justin Arteta sucks? Enggak sih, walaupun hasilnya tidak diharapkan tapi kompak. Gimana Glenn? Lo ngeliat Arsenal kemarin? Ya lawannya Forest yang menurut gua nih bad luck aja sih. Karena peluangnya banyak, mereka gak efektif. Gak banyak-banyak amat. Banyak coach. Peluang matangnya gak begitu Lo lah. liat Martinelli yang golnya yang tipis banget. Sebenarnya gitu. kan sebenarnya Arteta udah mengendus adanya kesalahan di babak pertama. Makanya jarang banget dia masukin pemain di babak kedua. 40 cepet. Langsung Trossard Terus masuk Martinelli out kan. Udah gitu ditambah lagi si Saka, siapa lagi? Dia itu terlalu Merino masuk juga. menilai pemainnya itu terlalu overrated. Pemain Arsenal kan dari dulu biasa aja. Iya, Memang sih, cuman Jadi nggak heran kalau mereka nggak bisa konsisten berapa match beruntun main bagus. Martinelli lu perhatiin Martinelli selalu diganti Trossard Martinelli. Martinelli kalau menjadi sub biasanya jelek. Menit padam udah diganti. Trossard masuk, Martinelli sub jadi bagus. Next weeknya jadi starter jadi jelek. tapi bukannya bagus ya coach. Jadi ada kompetisi di Rotasinya situ kan. begitu, Jadi rotasinya jadi oke lah. Lu kalau rotasi oke, itu lu dua-dua main bagus semua tiap kali dipasang. Contoh kalau gue bilang ya itu masih Madueke Saka. Itu masih oke dua-duanya. Secara quality. Iya, secara quality. Beda kiri itu jomplang banget. Ya lu pilih mana Martinelli atau Trossard? Dua-dua enggak. Karena kan saya juga pernah dicoba di sana nggak begitu bagus kan. Dia memang bukan sebelah Iya setuju gua, tapi kan masih pada akhirnya sama kayak Madueke awal berapa kali sebelah kiri. Iya. Gak bagus juga kan? Nggak bagus. Bagusnya di kanan kan? Iya. Nah artinya apa? Buang itu dua pemain kiri, beli winger baru. Aduh, tapi sebenarnya ya kalau dibandingkan Trossard tuh musim ini oke loh, bagus loh musim ini coach. Lebih efektif. Dibandingkan dengan Gyökeres, Bentar. Trossard lebih bagus dibanding Trossard tahun-tahun sebelumnya. Ya. Tuh, karena tahun lalu dia jelek banget. Ya, but still not good enough untuk tim yang mau jadi juara. Kalau lu banding Gyökeres setuju, bapuk semua. Ini pembelian siapa? Nah Arteta. Arteta lah. Tapi lu melihat gak sih Gyökeres tuh sebetulnya gak fit di Liga Inggris? Karena berat banget dia. Kan kalau Arteta Lu bilang ke Arteta, Tata, ini kan gak fit buat Liga Inggris. Kenapa lu beli? Karena waktu itu mungkin choice-nya kan kita pernah bahas ini di konten kan. Bullshit. Keluar lagi nih Vlahovic nih. Gue benci banget nih. Vlahovic Keluar lagi nih. Realitanya Gua sampai Arteta emet nih. dulu ngincer Vlahovic. Vlahovic gak mau. Vlahovic maunya ke Juve. Sakit hati. How can you buy Gyökeres dulu? Ya karena pilihannya waktu itu gak 70 ada. juta loh. Bullshit itu alasan. Ya gue sih sebenarnya gue nggak menilai satu pertandingan ini menjadi sebuah kemunduran yang berarti ya, karena menurut gue kemarin secara permainan main bagus. Enggak, kalau Gyökeres gue nggak bilang Gyökeres ya Arsenal ya, karena kemarin Martinelli banyak peluang, even Madueke diganti Saka aja banyak peluangnya, abis itu even Gapsus aja ada Not peluang real gitu. big peluang. Ada peluang betul, setengah-setengah peluang semua. Besar Besar. coach yang Martinelli Iya, big chance satu lah. dua aja. Iya. Gapsus. Dan kipernya tuh kesetanan coach. Kiper tuh Iya bagus kemarin banget. lagi si Sales ya. Sales tuh lagi bagus banget kemarin. Yang peluangnya Arsenal Saka itu yang 7 tahun sundulan gak itu. juara loh. Ini 3 tahun runner up. Ini bukan mungkin ini tahun keempat runner up. Enggak. Mau alasan apa lagi? Enggak. Mau alasan kiper selalu bagus? Enggak. Mau alasan Apa tau gak yang enggak bertahan? apa yang bikin gue pede Arsenal bisa juara? Apa? Pertahanannya. Pertahanan Arsenal tuh betul-betul stabil coach. Kalau kata Ferguson, penyerang lu bagus bisa mengamankan kemenangan. Iya. Kalau pertahanan lu itu bisa mengamankan gelar. Dan seri itu kan menurut gue ya oke kita kehilangan poin, cuman nggak kalah at least. Dan ini away coach. Iya gue setuju. Bener gak sih? Gak mungkin lu menang terus. Lawan lu rank berapa? 17. Exactly. Udah But itu it's aja. Premier League coach. Enggak, bullshit. Itu bullshit. Itu. Enggak, gue tapi setuju karena ya kita tahu cara mainnya Forest kemarin bertahan total. teori Di saat pesaing-pesaingnya lagi jelek ya, justru di saat pesaing-pesaing lagi jelek waktunya Dua match Arsenal tidak bisa memanfaatkan keuntungan yang diberikan oleh City dan Aston Villa. Masalahnya cuma di lini depan menurut gue. Karena lini pertahanan tuh Justru udah itu lu aman, nggak coach. cetak gol, lu nggak menang. At least kan lu gak kebobolan, lu gak kalah. Iya, lu seri terus. Do you think lu bisa jadi juara dengan seri terus? ya enggak. Gol di Cuman kan, depan itu tetap bapuk. iya memang tapi distribusi golnya merata coach. Ini kan kayak iya. Enrique bilang Udah kan. bertahun-tahun gitu. Iya. Dan 3 Enggak. tahun runner up Enggak. karena distribusinya merata. Kalau sebelum-sebelumnya kan distribusi merata Merata juga. tapi lo nggak punya opsi cadangan yang merata coach tahun lalu. Kalau Iya. tuh lebih Nah sekarang komplit. tuh udah lebih komplit menurut Lebih gua komplit. Betul, kedalamannya. secara kuantitas iya. Tapi kualitasnya enggak. Iya, cuman kan ya, lagi-lagian itu
balik lagi tuh perform of the day-nya masing-masing aja. Ya kayak si Enrique kan bilang. Betul, that is the problem. Form of the day. Iya. Gak ada yang konsisten bisa main 4 match beruntun bagus. Justru makanya musim ini menurut gue penentuan. Kalau emang Arteta nggak bisa juarain Arsenal ya memang Gak parah akan. banget. Emang dia gagal total. Emang parah ini. Tapi kalau dia sampai juara ya ini berarti menjawab prospek dia sebagai pelatih yang emang pelatih masa depan cerah sih menurut gue. Enggak. Kalau dia pun juara itu lebih karena mungkin City sama Liverpool. Ini gue males nih. Tapi kan tetap aja lu kan Bener. bisa lu kan bisa Jadi memanfaatkan momen lu itu, nggak bisa coach. bilang Arsenal punya masa depan yang cerah. Cerah dong coach. I don't see that at all. 4 tahun 3 tahun 2 tahun 3 tahun runner up. Berarti kan artinya dia stabil. Dan lu kan bisa bandingkan dengan sebelum itu, coach. Semua tim juga keluar 1,2 miliar dikit. Tapi kan sebenarnya gini, ketika dia menggantikan Emery itu kan secara fondasi itu adalah tim Emery. Betul. Akhirnya dia membeli pemain kan. Dan ini menurut gua masanya yang memang lagi matang-matangnya di coach. Yang selama ini dipupuk tuh ini saatnya metik tuh tahun ini. Pertama menurut gua kalau misalkan Arsenal runner up. kalau Arsenal juga nggak konsisten, nggak bisa memenangkan pertandingan dari tim kecil yang biasa kita kehilangan poin, nggak akan di top of the league juga. Nggak selalu, ya betul. Iya sih. Tapi Arsenal top of the league kan bukan pertama kali juga. Ya betul, karena di musim lalu kalau lihat di putaran di paruh kedua, cederanya itu selalu jadi masalah. Ya. Selalu jadi masalah. What Makanya makes you think sekarang kalau cedera nggak jadi masalah? Punya pelapis sudah lebih kuat, iya. Nggak dipakai juga. Lu lihat tiap match yang turun, Rice, Subimendi, Odegaard. Odegaard sih yang gua agak harus mengkritisi. Itu kan selalu Arteta banget. Itu musim Baru ini. kemarin akhirnya Saka diganti, dirotasi. Hmm. Tapi Rice udah selalu dimainin. Kalau Rice masih oke lah, coach Odegaard. konsisten lah. Enggak, lu kalau main dengan Rice, lack of creativity. Lu harus waktu belum ada Subimendi atau partai cedera, Rice itu jadi DM. Oh iya betul. Iya. Depannya Havertz. Betul. Lebih ada kreativitas dengan Havertz. Betul. Tapi nggak ada keseimbangan coach. Enggak ada begitu. kisah. Kalau lu pengen cari keseimbangan, lu ganti Subimendi. Ya cuman masarnya menurut gua Zubimendi dan Rice itu punya kelengkapin dua-duanya itu Iya. coach. Oke. Kalau Bagi lu beban cari dia. Barnes di tengah di situ, artinya lu nggak punya pemain kreatif yang konsisten karena Odegaard nggak kreatif, nggak konsisten. Nah gue nggak tahu tuh kenapa Eze itu nggak pernah dimainin lagi. Nah itu. Itulah Arteta, hebatnya Arteta. Kalau misalkan musim ini City nggak bisa juara, berarti lo harus mengakui dong Arteta lebih jago daripada Pep musim ini dong. Dengan sama-sama pemain mediocre. Kan lo bilang pemain Arsenal juga bukan pemain Iya. bagus. Ya kan? Berarti itu yang menjadi kuncinya. Kalau Tapi Arteta ini pemain Arsenal udah lama bareng kan? kan yang tapi kan Baru, banyak Coach. pemain baru Gyökeres beberapa baru, juga Zubimendi baru. Yang kayak si Gyökeres baru. Madueke baru. Yang Madueke baru. bukan, yang starter itu kan Gyökeres sama Subimendi aja. yang baru. Zubimendi. Madueke juga baru lah. Kan Madueke Oh, nggak jadi starter. Oh starter. maksudnya. Iya iya. Iya, enggak. Starter cuma Subimendi gantiin Thomas Partey kan? Iya. Sama Gyökeres. Iya, iya. Yang deliver siapa? Subimendi doang. Gyökeres kacau sih. Iya, tapi kan 2 tahun terakhir selalu runner up. Artinya ya mereka nggak jelek gitu, nggak jelek. Nggak jelek memang. jelek. Cuman kalau udah spend 1,2 miliar pounds Ini dari kapan sih? Coba gue tanya nih. Seth. di bawah Arteta. Ya di Arteta kan lo harus berarti panjang waktunya. Iya. Nggak bisa lo hitung-hitung dari spendnya 1,2 miliar. Di bawah Arteta itu dengan duit segitu harusnya lu bisa jadi at least sekali juara Ji. Ini Piala Cika aja nggak dapat. Nah, ini. Arteta nggak bisa dikasih Iya. duit banyak, Ya, disuruh beli pemain, beli Gyökeres, Itu kan, ya. beli White, beli Ramsdale. Wah itu nggak jelek loh. Iya Parah itu bagus banget loh. Nggak Gue jelek. aku itu kemarin bagus dia mainnya loh. Nggak jelek tapi hancur. Oke itu dia dari Arsenal yang sedikit cegukan karena tertahan imbang menghadapi Forest. Tapi nggak Dua perlu kali khawatir. 2 match beruntun di mana kompetitornya hilang poin, Arsenal juga hilang poin. Tapi kan yang sebenarnya lawan Itu Liverpool. bukan mental juara yang lu Lihat, tunjuk. lama- Justru ini masalah mental. Iya. Dimana lu tahu kompetitor lu kehilangan poin, lu harus punya mental untuk raih 3 poin untuk memperlebar gap. Hmm. They cannot. Tapi memang yang kemarin agak disayangkan tuh Nottingham Forest sebetulnya kan nggak main low block ya. Dia tuh bermain terbuka loh. Iya, Ada nggak low block amat, betul. ada peluang di situ, ada ruang di Betul. situ yang harusnya dimanfaatin. Lah. Betul. Jadi ya Arsenal kalau sampai nggak juara ya parah. Tapi makanya gue yakin Arsenal menjadi juara karena City-nya juga lagi nggak baik-baik aja. Audio Jungle.